Halo, selamat datang di Drago Scorpio Channel. Dan di hari yang indah ini kita bakal membagikan tips cara untuk mengubah keyboard menjadi pengganti joystick. Jadi buat kalian yang sekiranya nggak punya duit atau mungkin emang nggak bisa ngakses joystick ya, keyboard bisa kalian jadikan penggantinya. Dan sebenarnya setiap orang itu punya cara tersendiri buat mengatur bagaimana caranya biar keyboard ini itu bisa semirip mungkin dengan joystick. Dan yang pengen gue share di sini adalah cara yang gue gunain, bagaimana settingan gue untuk merubah keyboard gue ini menjadi joystick. Dan di sini kita bakal pakai aplikasi yang sekiranya tombolnya itu paling lengkap. Di sini ada beberapa emulator. Kayaknya PCSX aja ya. Ini PCSX 150. Ada yang 170 aslinya, tapi ya kita pakai yang 150 aja nggak apa-apa. Oke, ini adalah tampilan buat nyeting keyboard di PCSX 2 ya. Dan di sini kita bakal langsung pakai quick setup. Ngomong-ngomong, sebelum gue lanjut videonya, kalian bisa lihat di pojok kanan layar ya, di sana itu ada indikator keyboard yang gue tekan. Jadi misal gue tekan M, nah di situ kan muncul tandanya gue tekan M. Nah, itu bisa memudahkan kalian lah. Jadi tombol apa yang gue pakai di settingan tertentu kalian bisa cek di sana. Kita langsung tekan quick setup. Di sini ada select. Kalau select gue pakai angka 2, L3-nya pakai C, R3 pakai V, start ya 1, start gue 1. Terus habis itu di pad up gue ya tetap di pad itu tetap semua. Terus ada L2 itu Z, R2-nya X, L1-nya Q, R1E, segitiga I, lingkaran L, cross itu X ya, X-nya K, persegi J, L stick up W, D, terus ini bawah S. Oke, ini WASD. Right stick ini sampingnya stick kiri tadi kita pakai T, H, G, F. Ini buat analog itu tombol yang di tengah itu, tapi kayaknya nggak usah, langsung stop. Nah, jadi di sini ada beberapa tombol yang udah kita tekan tadi, kita apply dulu. Nah, gue bakal jelasin satu-satu. Pertama itu kita nyeting tadi yang paling umum aja dulu ya, itu analog ya. Analognya WASD ini. Nah, analognya WASD normal. Analog kiri itu, kalau kanan itu TFGH, soalnya WASD dan TFGH itu posisinya bersandingan. Nah, jadi bisa dibilang buat nyarinya nggak susah lah, soalnya emang posisinya sanding. Setelah itu dilanjutkan dengan X, segitiga, kotak bundar, itu ya sama kayak WASD tapi yang sampingnya TFGH tadi, yaitu IJKL. Itu yang kita pakai. Jadi nanti kalau kita tekan analog kiri sama tombol X segitiga kotak bundar itu ya kayak gini. Nah, kalian lihat enak kan? Jadi terus ada L1 R1, L2 R2, itu kita pakai QE, ini L1 R1. Jadi kalau kita pakai analog ya, kita bisa sambil nekan gini, gampang nekannya, sampingnya doang. Terus yang di bawah ini biasanya L2 R2 itu agak kurang begitu dipakai, jadi kita taruh di bawah. Biasanya yang lebih kepake itu L1 sama R1. Cuma mungkin beberapa game emang pakai R2 L2. Jadi ya kita taruh lebih dekat sama analog juga. Ya diutamakan lah juga. Setelah itu ada yang nggak kalah berguna itu biasanya arah itu ya nggak sebegitu sih, paling di menu. Karena itu arahnya kita taruh di arah yang sebenarnya, yaitu di pojok kanan itu, karena emang biasanya fungsinya pas di menu. Cuman beberapa game mungkin berfungsi waktu dikontrol ya. Kalau emang berfungsi kayak gimana, salah satu yang penting kalian bisa tukar dengan analog kanan, jadi TFGH nya ini dipindah ke bawah nggak apa-apa. Semisal emang gamenya itu lebih condong ngutamain ke arah ya, nggak apa. Terus selanjutnya ada start dan select 1 dan 2 di atas. Ini nggak sebegitu berguna tapi ya penting. Misal lagi nge-pause gitu kan harus cari tombol yang sekiranya gampang buat diingat. 1 dan 2 itu kan gampang. 1 start, 2 select, ya udah kayak gitu aja.
Jadi ya bisa dibilang lebih simpel lah. Terus juga ada CV ini tadi kita atur jadi L3 dan R3 itu biar ya karena ini kan jarang begitu dipakai ya, cuman ini tuh harus ditekan bersamaan. Jadi kita taruh yang sekiranya kita bisa nekan bersamaan ya, sanding C dan V. Jadi kayak misal kita main God of War itu kan ngaktifin Breath of the Titan kan kita harus tekan L3 dan R3 secara bersamaan ya, C dan V ini tekan bareng. Ya itu simpel sih. Menurut gue itu simpel ya, bisa ya gampang dipahami, gampang menurut gue controller ini. Pokoknya arah yang penting analog ini, terus juga yang ada di sini ini X segitiga kotak bunder, analog kanan, arah, terus ini L1, L2, R2, R2, L2. Dan ngomong R3 dan L3 ya akan ada di sini. Ini tuh ya emang tak bikin sesimpel mungkin, semudah mungkin dipahami ya, kita sandingin sama yang lain L1, L2. Nah ini kan L2 ini kan L1 R1, ini L2 R2. Nah sampingnya L2 R2 itu langsung L3 R3. Jadi bisa dipahami kan, lebih gampang buat dicari. Start select di atas, mudah buat diingat. Ini sama kayak tombol itu escape lah, kayak escape pokoknya. Jadi mudah diingat. Kita taruh pojok atas ini ya, kita bakal ngetes tombolnya. Kita cari game yang sekiranya ringan buat dimainkan. Game apa? Ringan buat dimainkan itu game apa? Harusnya sih nggak ada sih, berat semua PS2 itu ya, karena tadi PCS 2 ada kendala. Kali ini kita ngetesnya pakai Dolphin ya. Di sini kita lihat WASD normal. Ini tombol arah, bukan tombol analog kiri. Ini salah satu yang paling penting. Juga ada tombol buat X segitiga kotak bunder ya ini. Sebentar, ini X ya, X. Segitiga misal kotak itu, nah kotak buat ngecek ini. Arahnya udah normal. Kita pakai start select, start ya, ini start. Nah di sini juga normal. Terus segitiga kotak ya, kotakan bunder sama X tadi ya belum. Nah ini juga bisa dipaduin. Ini buat manggil LR ini ya. Harusnya ada L2 R2 cuman ya kalau Dolphin itu nggak ada ya. Ya kalau Dolphin nggak ada. Ya mana lagi? Terus kita keluar rumah ya udah. Kita pakai tombol lain. Nah ini analog, jadi kita bisa jalan sambil ngarahin analog karena posisi analog kanan ini berdekatan sama arah. Juga tombol-tombol petik segitiga kotak bunder. Jadi ya bisa dibilang lumayan berguna. Nah jadi gunakan dengan baik dan juga dengan normal, enak juga soalnya simpel ya. Di sini ada arah, jadi sambil jalan bisa sambil ngarahin ini. Terus buat eksekusi juga di sini, nah enak. Jadi ketika bagian tombol ini saling sinergi lah. Selanjutnya apa? Ini kayaknya nggak perlu sih. CV ini kayaknya nggak perlu di sini. Ya kalau nggak salah nggak ada. Wii itu nggak ada kalau nggak salah. Jadi nggak perlu. Tombol arah buat ngarahin ya. Nah berfungsi dengan baik juga. Di semua tombol berfungsi dengan baik. Kita udah tes kan. Mulai dari arah ini, kamera. Sini juga. Nah terus ada ini, ternyata fungsinya gitu, buat berubah posisi kamera L R. Ini karena nggak ada eksekusinya ya. Ada juga. Nah ada juga bisa CV ini di sini nggak kepake ya aslinya ya, lumayan lah. Itu kalau nggak salah bukan tombol CV itu aslinya, diganti start normal. Elek juga harusnya bisa kalau emang ada.
kayak game ini nggak ada. Ya udah, karena kita udah berhasil ngetes tombolnya, gimana menurut kalian? Simple apa enggak? Enak apa enggak buat dipakai? Ya kalian silahkan tulis di komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermain dan semoga sukses. Bye bye.